Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Fitria, NPM D1C019051, Prodi S1 Jurnalistik. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian kompre dengan materi keilmuan dengan dosen penguji Ibu Nurlianti Muzni, MIKOM. Selama proses perkuliahan saya mempelajari tentang keilmuan. Proses terjadinya ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu proses, mulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian dengan teliti, diperoleh suatu teori. Dan pengujian suatu teori bisa dilakukan dan babak terakhir akan ditemukan hukum-hukum. Sedangkan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaah yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional, empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Selanjutnya, ciri pokok ilmu terbagi menjadi 5. Pertama, empiris, pengetahuan yang diperoleh dari pengamatan dan percobaan. Kedua, sistematis, pengetahuan dari berbagai keterangan dan data yang tersusun. Ketiga, objektif, adalah pengetahuan bebas dari prasangka seseorang. Kemudian keempat, analisis, pengetahuan yang berusaha membeda-bedakan pokok persoalan untuk memahami sifat, hubungan, dan peran. Kemudian yang terakhir, verifikatif, pengetahuan yang dapat diperiksa kebenarannya. Selanjutnya, syarat-syarat ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama, objektif, metodis, sistematis, dan universal. Kemudian contohnya seperti ilmu jurnalistik, ialah yang menyangkut kewartawanan dan perpusat kabaran dan seni kejuruan yang menyangkut dengan pemberitaan. Selanjutnya, jurnalis juga sebagai pengumpulan kabar berita, pemaparan peristiwa, penulisan berita, dan penyajian atau penyebar luasan berita melalui media. Jenis berita pun terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah deep news, adalah jenis berita yang mempunyai isi yang sangat mendalam. Yang kedua adalah straight news, jenis berita yang menunjukkan langsung beritanya secara singkat, jelas, dan apa adanya. Yang ketiga, instigation news, adalah jenis berita yang pembuatannya berdasarkan penemuan, penyelidikan dari berbagai sumber. Keempat, interpretation news, adalah jenis berita yang pengembangan dari straight news. Yang kelima, opinionation news, adalah jenis berita yang berisi opini tentang suatu kejadian. Dalam sebuah berita di media online, TV maupun media cetak juga memiliki iklan yang diartikan sebagai untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, iklan tersebut juga bisa diantaranya ada di koran, majalah, tabloid, televisi, situs berita, blog, media sosial, dan tempat umum lainnya. Selanjutnya, dalam sebuah berita harus mengandung kode etik jurnalistik yang dimana biasanya digunakan sebagai pedoman operasional atau suatu profesi. Karena wartawan merupakan sebuah profesi, maka dibuatlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial. Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Di dalam kode etik jurnalistik terdapat 11 pasal, diantaranya adalah pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat. Pasal ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Itulah materi keilmuan yang dapat saya sampaikan. Kepada Ibu Nurlianti Musni, MIKOM, selaku dosen penguji kompre saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video kompre ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.